Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita untuk pertama ujian komprehensif ini silakan membaca surat An-Nisa ayat 1 sampai 5. Iya, Pak. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa ataqullaha allazi tas'aluna bihi wal arhama. Sadaqallahul azim. Oke, Nita nanti ditulis, Ya, ya, ditulis surat yang ke eh, dua ya. yang kedua baik Kak. Hmm. Sudah selesai Nita? Sudah Pak. Oke, di foto ya, nanti dikirim. Oke, selanjutnya. Diperlihatkan Pak. Oke, perlihatkan. Setelah itu foto kirim ya. Oh iya, Oke, cukup. Nah, sekarang Nita mempraktekkan modul ajar 2. siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu Guru. Oke, kalau baik, jangan lupa ucapkan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Dalam kesempatan kali ini, kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 5. Sebelum kita memulai, Ibu akan mengecek kehadiran. Apakah semua sudah hadir? Oh ya, hadir semua ya, Alhamdulillah. Nah adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga diberi kelancaran oleh Allah dan mendapatkan ilmu dan yang bermanfaat dan diberikan pemahaman dalam mempelajari materi ini. Ibu minta untuk ketua kelas memimpin doa belajar. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, apakah kalian telah mengetahui tentang Asmaul Husna? Ya, bagus. Nama-nama Allah yang baik. Ada berapa Asmaul Husna? Ya, bagus. 99. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari lebih dekat dengan nama-nama Allah yang dikenal dengan Asmaul Husna. Nah, dari 99 hari ini kita hanya mempelajari 5 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Qawi. Nah, tujuan pembelajaran
hari ini yaitu mengenal Allah dari Asmaul Husna. Yang telah Ibu sebutkan tadi yaitu Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Ibu akan mengadakan ice breaking dulu ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu Pelima. Sudah tahu anak-anak? Ya. Ya, kita mulai ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, Ibu akan menampilkan video ya. Silahkan adik-adik melihat tampilan video yang ada di layar Ibu akan putar. Silahkan ya. Nah, setelah adik-adik telah melihat video yang Ibu tampilkan, Ibu akan menerangkan sedikit tentang materi itu. Asmaul Husna secara bahasa berasal dari gabungan dua kata, yakni Al-Asma yang berarti nama-nama dan Al-Husna artinya baik. Nah, macam-macam Asmaul Husna itu diantaranya yang pertama Al-Qawi. Ya, Al-Qawi itu berarti yang maha kuat atau yang maha perkasa. Allah adalah sumber segala kekuatan di alam semesta ini. Nah, yang kelima adalah Al-Ba'is. Al-Ba'is artinya yang membangkitkan atau yang menghidupkan kembali. Allah adalah satu-satunya yang memiliki kekuasaan untuk menghidupkan kembali manusia setelah penjelasan materi tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah, ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Ya, oke. Nah, selanjutnya kita masuk pada tugas kelompok ya. Di sini Ibu akan membagikan beberapa kelompok atau ada 3 kelompok dan Ibu akan membagikan LKPD. Adik-adik bisa melihat langkah kerja yang akan dibuat dalam tugas kelompok yaitu menulis kaligrafi seindah mungkin. Ibu berikan waktu ya 20 menit. Silahkan untuk menulis hasil kaligrafinya di bahan yang Ibu telah bagikan tadi. Silahkan. Ya, setelah itu sebelum kita masuk pada pemaparan hasil karya dari setiap kelompok, kita melakukan ice breaking dulu ya. Ya, kita akan menyanyikan maju ke depan sambil tersenyum. Mundur ke belakang sambil tertawa. Ya, nah kita akan menampilkan kelompok 1. Dipersilahkan untuk ketua kelompok. Nah, berikan hadiah tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Ya, itulah hasil pemaparan atau hasil tulisan indah kaligrafi dari 4 kelompok. Setelah kita melihat tulisan kaligrafinya indah-indah ya. Nah, sekarang kita masuk pada tugas mandiri. Jadi, di tugas mandiri ini Ibu akan menampilkan link. Silahkan adik-adik melihat tugas yang ada di link Ibu tampilkan atau Ibu bagi di WA kelompok kelas. Ya, ada adik-adik? Ya, Ibu kasih waktu 20 menit ya. Silahkan mengerjakan 5 pertanyaan itu. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita pulang dan mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas, silahkan doa pulang. Ya, terima kasih. Oke. Selanjutnya, Yunita, kita akan masuk pada ujian lisan ya. Ya, Pak. Ya. Yunita, apa Yunita pahami tentang teori belajar? Silahkan dijelaskan.
Nah, teori belajar itu yang pertama teori behavioristik, Pak. Merupakan bentuk perubahan kemampuan siswa dalam bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi atau stimulus dan respon. Kemudian yang kedua, Siapa tokohnya? Siapa tokohnya? Teori behavioristik. tokohnya Gut tokohnya Guti. Guti. Guthi Guthi Hah? ya, kemudian Thorndike dan Thorndike. ya Thorndike. Thorndike Ya, terus dan Waston, Pak. Watson. Ya. Selanjutnya. Selanjutnya teori kognitif, Pak. Ya. Teori kognitif menekankan perhatian kepada aktivitas pemikiran kognisi atau pada pembelajaran. Teori ini menekankan pada proses daripada hasil belajar. Nah, tokohnya Piaget, Brunel, Jean Piaget. oh iya, Jean Piaget. Jean Piaget dan Brunner, Pak. Brunner. Brunner. James Seymour Brunner. James Seymour Brunner, ya, Pak. Ya. Next, yang berikut, Nita. Ya. Apa yang kita bisa jelaskan tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi? Ya, Pak. Untuk pengukuran adalah kegiatan pemberian sejumlah tes kepada peserta didik untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian hasil belajar siswa, Pak. Terus? Penilaian adalah proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes dan non tes, Pak. Berikutnya, Nita mengajar di mana? Di SD, Pak. SD. Dalam teori perkembangan peserta didik, usia sekolah dasar itu masuk pada tahap keberapa menurut Jean Piaget? Pada tahap perkembangan peserta didik. Ya, yang berikutnya berkaitan dengan profesi. Apa itu profesi, profesionalitas, profesionalisme, Nita? Kalau profesi, Pak, bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian. Ya, profesi bidang pekerjaan yang dilandasi bidang pendidikan keahlian. Kalau untuk profesional, ahli dalam bidangnya. Oke, next, Nita, saya lanjutkan lagi. Berkaitan dengan materi SKI. Apa yang Nita pahami tentang Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin itu ada 4, Pak. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Bagaimana konsep kepemimpinan dari Abu Bakar As-Siddiq? Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq pada masa pemerintahannya, ia memiliki keberhasilan dan kepemimpinan tidak terlepas dari sifat kepribadian Abu Bakar As-Siddiq yang meliputi lemah lembut, tegas, berani, dermawan, jujur, dan dia mendirikan lembaga pendidikan Kutab, adalah belajar membaca dan menulis Al-Quran. Ya, Nita, selanjutnya Nita berkaitan dengan masa pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus dan Bani Umayyah di Andalusia. Silahkan dijelaskan. Ya, Islam masuk di Damaskus sebagai kelanjutan Khulafaur Rasyidin. Dinasti Umayyah menjadikan Damaskus sebagai tonggak peradaban Islam pada 707 Masehi. Di kota tersebut berdiri rumah sakit sekaligus pusat studi. Kemudian hal ini di atas dukungan Khalifah Walid bin Abdul Malik. Terjadi perubahan sistem pemerintahan dari demokratis menjadi kepemimpinan yang turun-temurun. Kemudian Islam di Andalusia berkembang di Spanyol pada 711 Masehi melalui Afrika Utara
pada masa pemerintahan dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Khalifah eh, Walid bin Abdul Malik. Pada masa itu kemajuan ilmu pengetahuan semakin pesat. Pada masa Bani Abbasiyah, khususnya eh, perkembangan ilmu pengetahuan sangat pesat. Kita mengenal dengan masa keemasan Islam atau the Golden Age. Itu masa pemerintahan siapa? The Golden Age. Pada masa Pemerintahan Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid, ya Pak. Gimana Anita menjelaskan tentang masuknya Islam di Nusantara, di Indonesia? Maksudnya Islam di Indonesia teorinya Pak. Teorinya Pak. Ya. Oke, Pertama teorinya. teori Gujarat dari India. Oke, selanjutnya. Teori ini menyatakan Islam datang ke Indonesia bukan langsung dari Arab, melainkan melalui India pada abad ke-13. Kemudian teori Arab atau Mekah merupakan salah satu teori yang bisa dijelaskan dalam penulisan sejarah Islam di Indonesia juga dibawa para pedagang dari Arab awal abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Kemudian teori Persia. Teori Persia ini menyatakan bahwa Islam yang datang di Indonesia berasal dari Persia, bukan dari India dan Arab. Teori ini berdasarkan beberapa unsur kebudayaan Persia, khususnya Syiah yang ada di dalam kebudayaan Islam di Indonesia. Kemudian teori Cina telah menyunting beberapa literatur Jawa klasik yang memperlihatkan peranan orang-orang Cina dalam pengembangan Islam di Indonesia. Dalam tulisan disebut bahwa tokoh semacam Sunan Ampel, Raden Rahmat, dan Raja Demak merupakan orang-orang keturunan Cina, Pak. Oke, Nita. Ya kira cukup ya. Nanti Iya, hasil Pak. rekamannya diupload. Iya, Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.